saya mengandung Angelia. Tetapi yang mengerikannya Pak, dia lahir 8 bulan. Kita itu menangis, berdoa karena dia kan membiru dan paru-parunya belum kuat. Jadi hampir juga berkata, Tuhan memberikan kami anak, tetapi maksudnya apa? Kenapa ibu memberi nama Anjeli? Karena saya pernah nonton Kucu-Kucu Hotai kan. Anjeli gitu kan. Nah, Ya benar. ini Anjeli ini apa artinya? Iya. Sebenarnya Angelia itu si plesetan dari angel ya. Angel itu kan malaikat ya, malaikat ya, kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan kami malaikat yang kecil, malaikat ya. Biasa kan Angelia itu nama gadis cantik ya, malaikat yang cantik. Spesial hari ini di Cahaya Bagi Negeri, kita sudah kedatangan seorang ibu, seorang wanita yang luar biasa. Beliau adalah orang tua dari Angelia Dom, finalis dari Indonesian Idol. Selamat datang Ibu Sarah. Terima kasih. Luar biasa ya kedatangan tamu hari ini ya. Ibu Pendeta loh. Ibu Pendeta. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa Ibu Pendeta Dewi ini sulit sekali punya anak. Ya. Bagaimana sih waktu vonis dokter datang? Saya menikah dengan hamba Tuhan 35 tahun yang lalu, ya tahun 90 Januari ya. Tahun pertama menikah kita tidak ada tanda-tanda punya anak. It's okay karena baru setahun ya, 2, 3. Lalu akhirnya kita berdoa, setelah berdoa juga kita berusaha ke dokter di kota saya itu banyak dokter-dokter hebat, dokter-dokter kandungan. Tapi akhirnya ditemukan sesuatu yang dibilang penyakit yang langka di rahim saya yang tidak memungkinkan saya punya keturunan. Dan itu sangat pedih ya, sangat pedih sekali. Kita hamba Tuhan, kita gembala sidang. Nanti ada suami istri yang minta didoakan, mujizat terjadi kepada mereka. Lah kita kapan Tuhan? Iya. Ya, Itu mengganggu ya Bu ya? Sangat. Akhirnya kalau dihitung air mata mungkin sudah banyak air mata ditumpuk Tuhan. Kapan saya punya keturunan begitu ya. Tapi akhirnya saya di titik yang sudahlah. Kalau Tuhan kasih saya keturunan, puji Tuhan. Kalaupun tidak, kenapa rupanya? Itu tidak akan mengurangi cinta saya kepada Tuhan. Bagaimana saya melayani Tuhan. Karena buat saya hidup ini kan tidak melulu tentang anak. Nah, tapi akhirnya Tuhan itu luar biasa. Sebelum Ibu jawab itu, tapi kan gini Bu. Kalau orang Medan itu kalau nggak punya anak gimana nih Tuhan? Gagal nih. Kayak karena di orang Medan Iya. ada satu pepatah yang mengatakan anak koki do hamoraun diau. Artinya anak itu adalah kekayaan. Iya. Nah ketika kita nggak ada anak, kita kayak merasa coba Iya. ada nggak? Apalagi Ibu sebagai gembala tadi Ibu bilang doain orang, Iya. tapi sampai titik di mana Ibu akhirnya pasrah itu keren ya menurut saya. Iya. Keren banget itu. Akhirnya berserah dan berkata ya terserah Tuhan. Nah, saya sangat terganggu dengan bahasa bahwasanya anak itu patokan kebahagiaan kan Pak. Karena tidak ada seorang wanita pun yang tidak mau punya anak. Tapi kalau memang itu yang sudah dihadapinya, apakah dia juga mendapatkan tekanan dari masyarakat, dari mertua, dari ipar? Itu kan mengerikan sekali. Momen yang menurut Ibu sangat sering merenggut kebahagiaan. Biasanya orang itu kayak gimana sih Bu? Sebenarnya itu mindset ya Pak, tadi tentang anak. Bahkan ada yang sampai bercerai karena dianggap istrinya mandul. Nah, itu sangat menyakitkan sekali. Seperti yang saya katakan tadi, tidak seorang pun wanita yang ingin mandul. Tidak seorang pun. Tetapi apakah si suami itu berubah setia ketika istrinya tidak bisa tanda kutip melahirkan? Itu sangat menyakitkan sekali. Dan saya rasa itu dosa. Itu dosa. Dosa bagi suami, dosa bagi keluarga pihak laki-laki yang menceraikan. Karena itu kan mau-maunya Tuhan. Bukan mau-maunya kita. Kalau kita sudah serahkan hidup kepada Tuhan, terserah mau-maunya Tuhan. Nah, si suami harus tetap setia memegang, ingatkah kepada janjinya di altar? Aku akan setia baik dalam sakit, sehat,
susah, senang, dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan mandul sekalipun. Nah, kalau ibu pada akhirnya diberikan Tuhan anaknya, gimana cerita akhirnya? Bu? Oh ya, akhirnya puji Tuhan. Di tahun ke-7 Tuhan kasih saya 1 anak laki-laki. Saya udah bersyukur, saya pikir ya sudahlah Tuhan sudah kasih 1 anak. Tetapi 7 tahun kemudian tiba-tiba saya pendarahan. Pendarahan lagi yang saya pikir apa ini kenapa gitu. Nah ternyata cara Tuhan bekerja tidak lama saya mengandung Angelia. Jadi Angelia anak kedua? Anak kedua. Tetapi yang mengerikannya Pak, dia lahir 8 bulan. Oh, prematur. Prematur. Itu pas lahir kondisinya seperti apa? Kondisinya dia cuma 2 kilo, kecil sekali 2 kilo dan membiru. Tetapi ada satu yang luar biasa membahagiakan, dia waktu lahir itu suaranya melengking. Melengking, lalu si nenek omanya bilang, wah ini nanti bakal jadi penyanyi altar. Langsung penyanyi altar ya. Penyanyi altar dan puji Tuhan itu digenapi ketika dia dewasa dia melayani Tuhan dengan suaranya di altar gereja. Oke. Nah, kenapa ibu memberi nama Angeli? Karena saya pernah nonton Kucu-Kucu Hotai kan. Angeli, gitu kan. Nah, ini Angeli ini apa artinya? Iya. Sebenarnya Angelia itu plesetan dari angel ya. Angel itu kan malaikat ya, malaikat ya kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan kami malaikat yang kecil, malaikat ya. Biasa kan Angelia itu nama gadis cantik ya, malaikat yang cantik. Ya, Angelia Debra itu saya melihat adalah seorang wanita pemberani plesetan dari Deborah kan, seorang nabiah di Alkitab. Lahir dengan prematur. Nah, itu keren ini. Biasanya Bu ya, anak prematur itu perjuangannya nggak gampang. Iya. Itu gimana Bu? Iya. Jadi dalam sebulan itu, Kak, kita itu menangis, berdoa karena dia kan membiru dan paru-parunya belum kuat. Jadi hampir juga berkata Tuhan memberikan kami anak, tetapi maksudnya apa? Komplain nih Mbak, sedikit. Iya komplain juga Pak, kenapa ini? Kok sampai betapa mengerikannya anak kami ini begitu ya. Bahkan saya itu saya di sesar. Jadi di sesar kan, jadi 3 hari saya dipisahkan gitu. Saya pemulihan di sebuah rumah sakit, dia pemulihan di rumah sakit itu kalau sekarang Columbia Asia di Kota Medan. Jadi pemulihan itu dia anak dibungkus kakinya. Ketika saya mau buka saya tidak diizinkan. Ternyata kakinya itu bengkok, Pak. Iya. Kakinya itu memang kelainan gitu kan? Iya. Makanya dibungkus. Dibungkus dan waktu saya mau buka mama saya bilang, sudah nak, anakmu baik-baik saja anakmu. Saya pikir ada apa, kenapa saya dilarang gitu kan. Nah akhirnya saya tahu ternyata kakinya itu bengkok gitu. Dan dahsyatnya Tuhan. Jadi kata orang kalau lahir 8 bulan itu paling tidak idiot, bodoh kan. Tapi puji Tuhan Angelia itu jadi anak yang pintar, anak yang luar biasa dan sempurna, tidak kelihatan kakinya bengkok tuh. Kakinya bagus dan tubuhnya sehat sekali. Kita sudah melihat Angelia sudah menjadi penyanyi. Iya. Apa perasaan ibu ketika melihat dia di atas panggung? Iya. Ketika waktu itu juga ingat ibu dia lahir begitu. Nah ini keren deh Bu, gimana? Jadi ketika saya lihat dia, saya cuman bilang, Tuhan betapa dahsyatnya Engkau. Betapa dahsyatnya Engkau. Seorang wanita yang divonis tidak bisa punya anak, akhirnya melihat anaknya sendiri bisa berdiri dengan gagah, menyanyikan lagu apa yang konon kata orang, kata juri-juri, ya Bang Judika bilang, lagi Angel itu kalau bernyanyi membuat panggung jadi megah. Lagu apapun yang dikasih, dia itu mampu menyanyikan dengan baik. Saya lihat waktu itu nyanyi dia, saya lihat juri-jurinya Mas Anang tuh, sampai dia begini-begini kayak menikmati sekali. Itu saja perasaan saya senang ya Pak, senang, bangga sebagai orang tua. Tetapi saya lebih melihat kepada betapa ajaibnya Tuhan. Betapa ajaibnya Tuhan yang memberikan saya anak yang ya bertalenta dan talenta itu kembali kepada Tuhan. Saya sampai ngomong itu, Tuhan inilah anak yang kau beri dan biarlah aku kembalikan kepada Tuhan dengan talentanya itu. Tetapi saya menanamkan sama Angelia begini Pak,
Angelia, ketika engkau berada di atas, dipuji orang, jangan kau terbang. Jangan, dalam arti jangan menjadi sombong. Dan ketika engkau mungkin diremehkan orang, direndahkan orang, atau mungkin ada yang tidak suka menghujat, karena kita tidak bisa memaksa semua orang suka sama kita. Nah, ketika engkau dihina, dihujat, jangan kamu tumbang. Iya kan? Jangan terbang dan jangan tumbang. It's okay, silakan. Orang mau senang memuji, puji Tuhan. Orang menghina, menghujat, oh puji Tuhan. Karena hidup ini adalah segala sesuatu kita kembalikan ke Tuhan. Saudara-saudara saya yang terkasih ya, para ibu, saya tahu Anda tidak mudah menjalani hidup ini ya. Bagaimana menjadi seorang istri, mungkin suaminya ya seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada banyak kekurangan, menghadapi anak-anak lagi di zaman sekarang yang tidak mudah. Tetapi saya percaya saudara, Anda mampu. Bersama Tuhan Anda kuat. Bersama Tuhan Anda hebat. Ingat Anda adalah penolong. Ingat Anda adalah tiang. Tiang doa yang membuat kokoh bangunan rumah tanggamu. Ya, gagang payung yang membuat payung itu selalu berfungsi bagi anak-anakmu. Jadi maju terus, hai para wanita, Anda hebat, Anda mampu. Para suami, kasihilah istrimu karena dia adalah bagian dari hidupmu. Firman Tuhan katakan ketika engkau menyakiti istrimu maka doamu akan terhalang. Anak-anak yang manis, taatilah orang tuamu seperti apa yang difirmankan Tuhan karena akan bahagia dan panjang umurmu. Jadi semua jadilah kita keluarga-keluarga yang cinta Tuhan, orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anaknya dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat mencintai Tuhan dan kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan ditinggalkan, tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan dikecewakan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru, berkat-berkat yang baru, kemenangan-kemenangan yang baru. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, keluarga-keluarga yang sedang kacau, keluarga yang menghadapi persoalan rumah tangga Tuhan, suami istri yang bertengkar bahkan menuju kepada perceraian. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada perpisahan di dalam kekristenan. Persatukan dan pulihkan kembali anak-anak semuanya Tuhan, anak-anak yang menjadi berkat untuk nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Tuhan semua rumah tangga, pribadi lepas pribadi, dimanapun semua saudaraku ini berada. Diberkatilah hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan cahaya bagi negeri untuk menjadi berkat lebih lagi bagi jutaan manusia, lebih lagi bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Wow, terima kasih Ibu, luar biasa Ibu. Bapak. Nah, buat penonton juga yang menyaksikan acara ini, yang mungkin ada masalah seperti yang Ibu katakan tadi, Anda tidak sendirian. Amin. Ada Tuhan Yesus yang selalu siap menolong dan menjawab doa-doa Anda. Untuk itu, jika Anda butuh dukungan doa, Anda bisa telepon, hubungi Cahaya Bagi Negeri seperti nomor yang ada di bawah ini. Percayalah, kami akan selalu siap mendukung, mendoakan Anda apapun masalah Anda. Karena di dalam Yesus selalu ada jalan keluar buat kita yang percaya kepadanya. Ya. Bukan satu kebetulan kalau Anda bertemu konten ini. Dan bukan satu kebetulan juga kalau misalnya Anda harus membagikan konten ini. Kalau Anda merasa konten ini sangat terberkati, sangat layak untuk dibagikan, share, like, dan tinggalkan komen kepada orang-orang terkasih juga ya. Kita bisa bagikan supaya banyak orang juga semakin diberkati. Karena konten ini begitu luar biasa. Saya juga tadi bicara dengan Ibu Pendeta, Ibu Pendeta Dewi. Luar biasa saya sekali. dikuatkan sebagai suami. Saya sebagai suami dikuatkan untuk bisa lebih baik lagi. Kalau saya mau langsung cepat-cepat pulang dan berterima kasih pada istri saya. Wow. Terima kasih buat Ibu Pendeta Dewi kehadirannya.
diberkati pelayanannya, diberkati keluarganya ya. Nanti kalau kapan-kapan ya Bu ya, kalau sudah bisa Angeli bisa bebas syuting, kita boleh ya. Syuting ya? Boleh, Iya. boleh. Senang sekali. Iya, kita Pasti dia bisa senang. sambil dia nyanyi sama keluarga ya, atau keluarga ya. Iya, pasti Karena dia kita senang. mau kasih tahu, inilah keluarga hebat, keluarga Indonesia Amin, nih. amin. Luar biasa, Amin, luar biasa, amin, luar biasa. amin. Dan, Gitu ya. dan pastinya kan tadi kita udah dengar dari Iya. point of view dari ibu kan. Kita juga pengen dengar bagaimana seorang anak Iya. merasakan kasih sayang itu, merasakan di tengah kesibukannya tetap punya waktu. Kalau saya lihat banyak sekali tradisi yang dia ajarkan, dilakukan di tengah keluarga. Sekali lagi thank you so much Ibu buat Thank you. waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Saya Charlie. Saya Ramonski. Saya Ibu Pendeta Dewi. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Tuhan Yesus memberkati.